Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain keamanan sistem manajemen data mahasiswa. Perkenalkan, saya Mabrur, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Batam. Bayangkan, sistem kampus kalian itu diretas. Jadi data ribuan mahasiswa itu bocor, seperti data NIM, alamat rumah, semuanya dijual online di dark web. Ini bisa jadi kenyataan kalau sistemnya itu nggak diamankan dengan baik. Lalu gimana cara mencegahnya? Di sini akan saya bagi menjadi 3 desain keamanan. Yang pertama desain inti, yang kedua desain tambahan, dan yang ketiga threat modeling. Oke, langsung ke desain inti. Untuk desain inti yang pertama itu ada desain kerahasiaan. Jadi, data pribadi mahasiswa seperti nick, alamat, dan email itu dienkripsi menggunakan AES. Sementara password itu disimpan menggunakan hash atau salt. Selanjutnya, desain integritas. Nilai mahasiswa itu tidak bisa diubah sembarangan karena semua update itu dilakukan melalui prosedur yang memerlukan autentikasi dan dicatat di dalam log. Selanjutnya, desain ketersediaan. Jadi, sistem kampus itu harus menggunakan server cadangan dan load balancing untuk memastikan portal mahasiswa tetap bisa diakses saat KRS atau pengumuman nilai. Kemudian, desain autentikasi. Login menggunakan NIM dan OTP ke email mahasiswa seperti mendeteksi login dari perangkat asing dan lain sebagainya. Desain otorisasi. Mahasiswa hanya bisa melihat dan mengubah data pribadinya. Dosen hanya bisa input nilai mahasiswa yang diajar, sementara admin memiliki kontrol penuh terhadap akses di dalam aplikasi. Desain akuntabilitas. Semua aktivitas login, pengisian nilai, dan pengubahan data itu direkam dalam log untuk audit forensik. Yang selanjutnya ada desain tambahan. Yang pertama itu bahasa pemrograman. Menggunakan Laravel, bahasa pemrogramannya PHP, sebagai managed code yang didukung oleh fitur keamanan seperti JSRF token dan middleware autentikasi. Desain database. Database harus dinormalisasi agar tidak terjadi redundan atau data yang berulang-ulang, data sama dan berulang-ulang. Trigger digunakan untuk log otomatis, view membatasi data yang dapat dilihat dosen dan mahasiswa. Desain interface atau antarmuka. Antarmuka pengguna itu dibuat sederhana dan aman. Data sensitif ditampilkan secara terbatas. API untuk mobile apps atau web apps itu diamankan dengan token berbasis OAuth. Interkonektivitas. Sistem terhubung dengan SSO kampus dan layanan cloud penyimpanan. Semua data dikirim melalui HTTPS menggunakan port 443 kalau kalian masih ingat, dan dienkripsi pada saat transit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu threat modeling. Yang pertama itu kita harus dekomposisi dulu softwarenya seperti apa. Yang pertama, mahasiswa login. Yang kedua, mahasiswa melihat nilai. Yang ketiga, dosen mengisi nilai. Yang keempat, admin mengelola data akademik. Jadi, titik entry-nya itu halaman login, API nilai, dashboard admin aset, data pribadi, nilai, serta jadwal kuliah. Yang kedua ada yang namanya stripe. Nah, yang pertama itu ada spoofing. Akun mahasiswa ini digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut. Yang kedua tampering, nilainya itu diubah. Yang ketiga repudiation, dosen menyangkal sudah input nilai, padahal ternyata disabotase. Selanjutnya information disclosure, data akademiknya bocor. Selanjutnya ada denial of service atau serangan pada saat KRS. Jadi
mengakibatkan aplikasi atau website tersebut tidak bisa diakses. Selanjutnya, elevation of privilege. Mahasiswa bisa akses data admin, dan ini tidak boleh, bahaya sekali. Nanti dia bisa mengubah-ubah sesuai keinginannya. Selanjutnya ada mitigasi ancaman. Jadi setiap ancaman itu bisa ditanggulangi ya. Jadi contoh spoofing, kita bisa menanggulangi dengan OTP dan device recognition. Yang kedua tampering, log and authentication yang kuat, disclosure, view-nya terbatas, dan HTTPS. Untuk DOS kita bisa menggunakan cloud server autoscale. Sementara elevation, role dan hak akses yang ketat. Jadi, sistem informasi kampus itu harus dirancang tidak hanya untuk kemudahan, tetapi juga keamanan. Tanpa desain keamanan, data akademik bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Desain keamanan adalah fondasi kepercayaan di dunia digital. Sekian dari saya Mabdur, dan sampai jumpa di video berikutnya.